Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas P1 akan menjelaskan tentang diskriminasi dalam pelayanan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai definisi apa itu diskriminasi dalam pelayanan. Diskriminasi pelayanan publik adalah tindakan membedakan pelayanan kepada seseorang atau kelompok orang secara tidak adil. Diskriminasi ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti waktu pelayanan, biaya, sikap, dan prosedur. Nah, tadi sudah dibahas penjelasan tentang diskriminasi dalam pelayanan. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa saja jenis-jenis dalam pelayanan itu sendiri. Tahukah kalian bahwa diskriminasi dalam pelayanan masih sering terjadi? Berikut 3 jenis diskriminasi yang perlu kita pahami. Pertama, diskriminasi SARA, yakni perlakuan berbeda berdasarkan suku, agama, ras, atau golongan. Misalnya, pasien dari kelompok tertentu lebih diprioritaskan di rumah sakit. Yang kedua, diskriminasi gender, yakni layanan yang tidak adil bagi laki-laki atau perempuan, seperti perempuan yang sulit mengakses layanan kesehatan tertentu karena norma sosial. Yang terakhir adalah diskriminasi terhadap disabilitas. Penyandang disabilitas sering mengalami keterbatasan akses, misalnya kurangnya fasilitas khusus di tempat pelayanan publik. Di sini saya akan menjelaskan faktor diskriminasi dalam pelayanan. Faktor penyebab diskriminasi dalam pelayanan. Yang pertama yaitu status sosial dan ekonomi, yang dimana individu dari kelompok ekonomi lemah sering menerima layanan yang lebih buruk dibandingkan mereka yang memiliki status ekonomi yang lebih tinggi. Yang kedua, bias dan prasangka, yaitu sikap subjektif dari penyedia layanan terhadap kelompok tertentu berdasarkan stereotip atau pandangan pribadi. Ketiga, kurangnya kesadaran, yang dimana penyedia layanan mungkin tidak sadar bahwa tindakan mereka bersifat diskriminatif. Keempat, kurangnya regulasi dan pengawasan. Tidak adanya aturan yang jelas atau lemahnya pengawasan menyebabkan diskriminasi dalam layanan terjadi secara terus-menerus. 5. Kekuasaan dan kewenangan. Pihak yang memiliki kekuasaan sering menyalahgunakan wewenangnya yang untuk memberikan layanan dengan cara yang tidak adil. Yang keenam, pelayanan yang tidak efektif. Kurangnya sistem pelayanan yang transparan dan efisien dapat menyebabkan diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Oke, selanjutnya dampak diskriminasi dalam pelayanan. Dampak diskriminasi dalam pelayanan. Ada 4 dampak diskriminasi dalam pelayanan. Pertama, ketidakadilan sosial. Diskriminasi dalam pelayanan publik menyebabkan ketimpangan dalam akses dan kualitas layanan. Kelompok yang diistimewakan akan mendapatkan manfaat lebih besar, sementara kelompok lain mengalami hambatan. Hal ini memperdalam kesenjangan sosial dalam ekonomi. Yang kedua, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik. Jika masyarakat merasa ada ketidakadilan dalam pelayanan, mereka akan kehilangan kepercayaan terhadap institusi publik. Hal ini bisa menyebabkan ketidakpatuhan terhadap aturan, penurunan partisipasi masyarakat, serta peningkatan praktik-praktik informal atau ilegal untuk mendapatkan layanan. Yang ketiga, layanan yang tidak efektif. Diskriminasi dapat menghambat kinerja birokrasi karena pelayanan tidak diberikan berdasarkan kebutuhan yang objektif, melainkan atas dasar preferensi tertentu. Ini membuat sistem menjadi tidak efisien, berbelit-belit, dan berkualitas rendah. Dan yang keempat, meningkatkan konflik sosial. Ketidakadilan dalam pelayanan bisa memicu ketegangan sosial, terutama jika diskriminasi dilakukan terhadap kelompok tertentu secara sistematis. Hal ini bisa berujung pada protes, ketidakpuasan, bahkan konflik horizontal yang lebih luas.
Oke, tadi sudah dijelaskan tentang dampak diskriminasi dalam publik. Sekarang saya akan menjelaskan upaya mengatasi diskriminasi dalam pelayanan publik. Upaya mengatasi diskriminasi dalam pelayanan. Diskriminasi dalam pelayanan dapat menghambat akses masyarakat terhadap layanan yang adil dan setara. Oleh karena itu, berbagai upaya perlu dilakukan untuk mengatasinya. Penerapan regulasi yang ketat menjadi langkah utama dalam mencegah diskriminasi. Kebijakan anti-diskriminasi harus ditegakkan dengan jelas, termasuk pemberian sanksi bagi pelanggaran, serta penerapan standar operasional yang menjamin keadilan dalam pelayanan. Pelatihan petugas layanan sangat penting untuk mengurangi bias. Dengan pembekalan yang tepat, petugas dapat memahami pentingnya kesetaraan, meningkatkan empati, dan memberikan pelayanan yang profesional tanpa diskriminasi. Pengawasan dan mekanisme pengaduan harus diperkuat agar masyarakat memiliki akses untuk melaporkan tindakan diskriminatif. Sistem pengaduan yang transparan dan mudah diakses akan mendorong akuntabilitas dalam pemberian layanan. Kesetaraan akses layanan yang diharuskan ditingkatkan dengan menghilangkan hambatan bagi kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas dan masyarakat di daerah terpencil. Pemanfaatan teknologi dan kebijakan inklusif dapat membantu memastikan bahwa semua orang dapat layanan yang sama tanpa perbedaan. Melalui langkah-langkah ini, diskriminasi dalam pelayanan dapat diminimalkan, menciptakan lingkungan yang lebih adil, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Jadi, tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman saya materi mengenai diskriminasi dalam pelayanan. Di sini saya akan menarik kesimpulan dengan materi diskriminasi dalam pelayanan. Diskriminasi dalam pelayanan adalah masalah serius yang dapat terjadi di berbagai sektor dan disebabkan oleh faktor sosial, ekonomi, dan struktural. Dampaknya sangat luas, mulai dari ketidakadilan sosial hingga konflik dalam masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan yang lebih ketat, edukasi petugas, serta regulasi yang jelas sangat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap orang mendapatkan pelayanan yang adil dan setara. Thank you for your attention. See you guys!